Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برضا الله بشفاعة رسول الله إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته إلى حضرة الله بكرمة نبيه عليه السلام إلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ هجي هاشم أشعري إلى حضرة كهجي الدلالي إلى حضرة الشيخ هجي مشهد علي إلى حضرة الشيخ هجي السقلاتي إلى حضرة الشيخ هجي هميم جزولي إلى حضرة الشيخ هجي محمد خالد بنكال إلى حضرة الشيخ هجي حميد بصروان إلى حضرة الله بكرمة الشيخ هجي عبد الله حسب الله إلى حضرة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجامع البنتاني إلى حضرة الشيخ شيخ أحمد بن حاجر الأسقلاني إلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-mukarramun para alim ulama, para asatiz tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Musalla Glen Rafina Al-Mukarram Bapak Haji Erik beserta jajaran pengurus lainnya yang sama-sama kita hormati, guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdullah Haim Al-Mukarram, Al-Ustadz Haji Syamsuddin SH Al-Mukarram, Al-Ustadz Haji Muhammad Amin Al-Mukarram, guru kita Al-Habib Ja'far bin Muhsin Al-Attas, yang sama kita hormati orang tua saya Al-Mukarram Al-Ustadz Ali, segenap pengurus DMI dan MUI Kelurahan Gandul, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua DKM Masjid dan Musalla, ketua RW dan ketua RT, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka rutinan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saja kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, wallahi mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha, ay tilkal baliyati arba'u ni'amin awwaluha idza lam takun ay tilkal baliyati fi dini fa innal imtihani fid dini a'zamu minal imtihani fil badani wal mali. Wa tsani idza lam takun ay al baliyati a'zamu minha ay min tilkal baliyati allati asabatni. Wa tsalitsu idza lam takun muharramur ridha ay mamnu'ur ridha biha bitilkal baliyah. Warabi'u anni arjus sawaba fiha alaiha aitilkal baliyah. Di sini dikatakan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, wallahi mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha, ay tilkal baliyati arba'u ni'amin. Demi Allah, bahwasanya tatkala Allah memberikan sebuah musibah kepadaku, beliau berkata bahwasanya di balik musibah itu Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan. Di balik musibah yang Allah berikan, Sayyidina Umar atau kita insya Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Yang pertama, awwaluha idza lam takun ay tilkal baliyah fid dini. Bahwasanya tatkala kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menimpa terhadap agama kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innal imtihani fid dini 'azamu minal imtihani fil badani wal mali. Bahwasanya musibah yang Allah berikan kepada kita, tatkala musibah itu menyerang terhadap agama yang ada di dalam diri kita, itu lebih besar. Lebih apa? Lebih besar ketimbang musibah yang berkaitan dengan badan dan harta kita. Contoh, tatkala Allah memberikan musibah kepada kita berupa penyakit, kira-kira itu penyakit bisa sembuh atau tidak? Pilihannya dua, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kelar dengan yang namanya kematian. Ya, penyakit yang ada di badan kita itu akan Allah berikan kesembuhan, atau Allah berikan yang terbaik, kita dimeninggalkan, dicabut ruh dari jasad kita. Yang kedua, tatkala musibah ini berkaitan dengan dunia, hilangnya harta yang kita miliki, hilangnya orang yang kita cintai, ini masih tergolong musibah kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena musibah ini berada pada urusan dunia, enggak sampai kita bawa mati. Sakit, kita meninggal, kelar, kita sudah tidak lagi merasakan kesakitan. Selanjutnya, hilangnya harta yang kita miliki, harta yang kita cintai, orang yang kita cintai meninggalkan kita, hilang dari hadapan kita, itu kecil itu di hadapan Allah, karena tidak kita bawa mati. Tetapi tatkala musibah ini berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan keimanan kita, ini musibah yang sangat besar. Kita yang tadinya diberikan kenikmatan oleh Allah, kita apa? Orang taat, termasuk orang yang patuh, orang yang beriman, diberikan musibah oleh Allah menjadi kekufuran. Pak, kira-kira kita udah diberikan kenikmatan,
Inna min na'imid dunya yakfikul islam ni'matan. Bahwasanya cukuplah buat kita nikmat di alam dunia itu nikmat beragama Islam. Tatkala nikmat itu dicabut oleh Allah atau diuji oleh Allah tentang keimanan kita, kita was-was apa kagak? Was-was. Dikhawatirkan kita ini meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah. Dikhawatirkan kita ini meninggal tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala bentuk musibah yang Allah berikan berkaitan dengan badan, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan dunia, itu semuanya kecil. Di balik semua itu ada nikmat yang besar, yaitu kita nikmat beragama Islam. Selagi nikmat itu masih melekat di dalam diri kita, insya Allah kita tergolong manusia yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Kita kumpul begini, ini nikmat apa bukan? Ini nikmat. Nikmat berkumpul dengan saudara-saudara kita. Nikmat kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Nikmat kita bisa silaturahim di pagi yang mulia ini, insya Allah menjadi wasilah kita apa? Ini ternilai catatan ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wathani idza lam takun al-baliyati azamu minha ay tilkal baliyati allati asabatni. Yang kedua, musibah yang kita alami, musibah yang dialami oleh Sayyidina Umar, musibah yang mungkin kita alami di zaman sekarang ini di umat Nabi Muhammad SAW, ini tidak lebih berat dari musibah yang diberikan oleh umat-umat terdahulu. Pak, diriwayatkan bahwasanya dulu umat-umat yang di luar umat baginda Rasul, tatkala berbuat musibah, itu azab langsung diturunkan oleh Allah. Kalau kita kan enggak. Umat baginda Rasul, tatkala berbuat maksiat, ini azab ditangguhkan dulu nih. Karena memang itu apa? Wasilah dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita kalau lagi badai, paling hujan doang deras, campur geledek, campur angin. Kalau zaman dulu ada yang namanya hujan batu. Itu hujan batu, Pak. Kira-kira kalau sekarang itu musibah masih ada, hancur rumah kita. Makanya baginda Rasul pernah nih memohon kepada Allah, ya Allah, dari beberapa musibah ini jangan engkau berikan kepada umatku. Akhirnya diangkat ini dua musibah. Musibah yang diangkat diantaranya tidak Allah menurunkan hujan batu. Kita paling banter banget, hujan itu es, ya, bukan berbentuk batu. Yang kedua diangkat lagi penenggelaman umat manusia yang tidak terjadi di kita. Dulu doang tuh gempa bumi itu pun cuma satu desa doang. Begitu. Kalau zaman dulu ditenggelamkan yang namanya Korun dan lain sebagainya. Bahwasanya kita umat Islam apa kerjaan debat doang, ngomong doang, bertengkar doang. Itu musibah yang kagak diangkat sama Allah. Ya kan? Ini termasuk musibah buat kita. Kalau kerjaan kita di antara umat Islam sering bertengkar, bertikai, itu memang musibah yang gak Allah angkat. Harusnya kita sadari, kan begitu. Jadi bahasanya, ya memang musibah itu akan terus ada. Pertikaian di antara kita sesama bendera Islam, yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran, bertikai satu dengan yang lainnya, memperdebatkan permasalahan yang memang itu pada dasarnya satu, tetapi banyak pemikiran yang akhirnya terjadi sebuah pertikaian. Itu adalah salah satu musibah yang tidak Allah angkat, yang sampai sekarang masih kita alami. Makanya kan kita sering berdoa, guru-guru kita sering mengajarkan kita agar kita tidak terkena fitnah,
Agar apa? Agar kita tidak terkena yang namanya musibah berkaitan dengan agama kita. Agar perselisihan di antara kita ini memang bisa terjadi dan terus terjadi, tapi bisa kita redam untuk perdamaian dan ketentraman. Begitu. Jadi bahasanya kita kalau memang masih ada musibah, itu masih kecil di hadapan Allah. Ya, karena musibah ini, musibah yang kita alami sekarang sebagai umat Nabi Muhammad tidak lebih berat lagi daripada musibah-musibah yang Allah berikan sebelum umat-umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsu illam takun muharramur ridha ay mamnu'ir ridha, bahwasanya di sini dikatakan yang ketiga, apabila musibah itu tidak menghalangi dengan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tatkala Allah mencintai umatnya, Allah akan memberikan musibah. Tatkala hamba tersebut ridha, maka Allah akan ridha terhadapnya. Tatkala hamba itu tidak ridha, Allah murka. Itu musibah, ujian, cobaan terus berjalan. Karena kita tidak ridha, tidak ikhlas, kita mendapatkan murka dari Allah dan dosa terus mengalir kepada kita. Ya, makanya di sini dikatakan tatkala kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, musibah ini tidak menghalangi untuk kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah berkata, "Waradha rabbuhu qabla ayyadkhulahu." Manusia yang beruntung, yang dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia mendapatkan ridho dari Allah sebelum hamba tersebut menemui Allah. Jadi di alam dunia kita sudah mendapatkan ridho dari Allah sebelum kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tergolong manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, warabi'u anni arjus sawabi 'alaiha ay tilkal baliyah. Dan yang keempat, bahwasanya musibah ini adalah sebagai ladang untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah kita bersabar atas segala musibah yang Allah berikan. Selama musibah itu tidak menyerang kepada agama kita, selama musibah itu tidak lebih besar dari musibah-musibah yang diberikan oleh umat-umat terdahulu, selama musibah itu bisa kita meraih ridho dari Allah, selama musibah itu bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sebagai umat yang beriman, kita bukti keimanan kita dengan membantu saudara-saudara kita, fakir miskin yang ada di sekitar kita, anak-anak yatim, janda-janda, tua, kita bantu dengan harta yang kita miliki. Ya, kita juga mau bantu tuh berdonasi buat saudara-saudara kita muslim yang di Palestina. Sebenarnya Pak, kesengsaraan di sana itu, di balik musibah, ujian yang sedang Allah berikan di sana untuk saudara-saudara muslim kita, ada dua janji Allah. Hidup mulia karena diberikan kemenangan oleh Allah, atau mati dalam keadaan husnul khotimah, matinya mati syahid. Andai kata mati syahid. Andai kata hidup mulia diberikan kemenangan oleh Allah, kita belum ada jaminan mati syahid. Ya, makanya ayo terus di balik musibah yang Allah berikan, di situ banyak yang namanya Yang namanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.